Alergi dengan kalimat hikmah, warga LDII lari terbirit-birit pulang ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali kepada para sahabat Heril Anas TV dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan berkunjung kembali ke Kabupaten Cilacap, tepatnya di Desa Adireja Kulon, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di sana terjadi kejadian lucu dan unik pada Sabtu malam 4 Juni 2022, di mana di Desa Adireja Kulon, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, tepatnya di Masjid Baitul Mujahid, sebuah masjid yang selama ini dijadikan sebagai tempat kegiatan pendoktrinan bagi jamaah LDII di Jalan Pertabatan Barat, RT 01 RW 01 Adipala, Cilacap, Jawa Tengah. Warga LDII di tempat itu kembali berulah dengan menghalang-halangi kaum muslimin untuk memasuki areal masjid dan melakukan kegiatan kajian di masjid itu. Tapi mengaji ini untuk diamalkan. Kalau kita punya ilmu khususnya Quran hadis itu bukan untuk dibaca. Untuk diketahui, pemilik lahan tempat masjid tersebut berdiri awalnya merupakan warga LDII. Bangunan masjid tersebut juga merupakan milik dari dua orang bersaudara, yakni kita sebut saja Bapak TT dan Bapak AHD. Setelah keduanya menyatakan hijrah, masjid yang selama ini digunakan secara eksklusif oleh kaum Jokam, jamaah LDII itu, kemudian dibuka untuk dipergunakan oleh kaum muslimin sekitar masjid. Dan pada Sabtu 4 Juni malam tadi, masjid itu untuk pertama kalinya digunakan sebagai tempat kajian sunnah yang diadakan oleh sejumlah mantan warga LDII. Ustadz Sanjaya yang dihubungi Heril Anas TV mengatakan, sebenarnya rencana menggunakan masjid tersebut untuk tempat kajian umum telah lama direncanakan, namun selalu terkendala. Termasuk pada kegiatan kajian perdana malam tadi, ada upaya dari warga LDII yang di-backup puluhan personil Senkom untuk mencegah para hijrawan yang ingin melaksanakan kajian umum di masjid tersebut. Tadi malam kejadiannya sudah terjadi. Jadi tadi malam dari yang dulu sempat gagal itu pertemuannya, itu akhirnya saya acara pemantapan itu di kediaman beliau. Untuk yang pertama kan itu gagal karena juga diblokade. Nah tadi setelah pemantapan itu mereka semakin mantap dan wakif yang mempunyai masjid ini koordinasi dengan imam kelompok bahwa akan dipakai untuk tadi malam itu, dan waktu itu katanya kiai kelompok mengiyakan. Kemudian mereka menanggapi ternyata berbeda. Tadi malam itu begitu kita datang, mereka sudah penuh masjidnya, di luar sudah banyak Senkom. Nah harusnya pengajian kita itu isya di tempat, mereka sudah memenuhi itu. Kemudian kami tetap saja sholat di dalam, walaupun sempat di beberapa dihadang di luar, tapi kita tetap sholat. Kemudian setelah sholat mereka langsung bikin sesi pengajian. Ya sesi pengajiannya ya seadanya, karena ini kayaknya dadakan aja pengerahan masa ke masjid situ untuk memenuhi masjid, intinya untuk menggagalkan kajian kita lah. Tampak sekali mereka mencoba bikin acara pengajian dadakan, karena yang penyampainya itu juga kayaknya nggak siap, kemudian yang bawah itu juga nggak siap, karena harusnya kayaknya materinya kitabun nikah, tapi yang banyak yang nggak bawa juga. Nah kita bertahan di dalam, kemudian Senkom semakin banyak sekali di luar, ramai sekali.
tapi kita bertujuh itu masih di dalam. Saya terus shoot video, mereka sempat keberatan juga tapi saya abaikan aja, sempat shoot video. Kemudian jadi kita di dalam masjid itu ada seperti dua kubu gitu ya, kita kubu di pojokan kecil, mereka yang mayoritas kubu mereka itu yang memenuhi masjid begitu ya. Kejadian itu sungguh menggelikan karena warga LDI yang selama ini statusnya numpang di masjid itu dalam melaksanakan kegiatan kajian berusaha mencegah keluarga yang merupakan pemilik sah masjid itu untuk melakukan kegiatan di masjidnya mereka sendiri. Hampir sama kejadian di Masjid Saifur Rahman Sindang Sari Majenang di kabupaten yang sama, yakni sama-sama Cilacap. Orang yang selama ini menumpang justru menghalang-halangi pemilik lahan untuk melaksanakan kegiatan di tempat mereka sendiri. Menurut Ustadz Sanjaya, upaya warga LDI mencegah para hijrawan memanfaatkan masjid itu mereka lakukan dengan melaksanakan kajian yang sebenarnya sifatnya dadakan. Karena Sabtu malam, termasuk malam yang bukan waktu pengajian, tidak ada jadwal pengajian di masjid tersebut. Namun ketika mereka mengetahui bahwa ada sekelompok orang mantan jokam LDI yang akan melaksanakan kegiatan di masjid itu, mereka beramai-ramai datang untuk menghalang-halangi dengan mendahului melaksanakan kegiatan pengajian yang sifatnya dadakan. Ketidaksiapan warga LDI untuk mengikuti kajian itu terlihat dari mereka yang umumnya tidak membawa perlengkapan kajian. Mereka hanya bermaksud mencegah para hijrawan memanfaatkan masjid tersebut. Sebenarnya mereka akan melangsungkan kajian dadakan itu sampai jam 11 malam, namun baru beberapa saat acara mereka berlangsung, keluarga pemilik masjid langsung menghentikan kajian mereka dan mempersilahkan kawan-kawan hijrawan untuk mengisi acara kajian. Wakif datang sekitar jam 8 itu, Wakif datang dan keluarga teman-teman hijrah yang lain yang 7 kakak itu, mereka datang negosiasi di luar sangat lama, sangat ulet sekali, kayaknya sempat ada adu mulut juga. Kemudian akhirnya Pak Kiai kelompok instruksi untuk dibubarkan yang pengajian jokam itu. Kemudian mereka keluar, mereka beralih dari dalam keluar saja, ya mereka menunggu di luar. Nah, karena kondisinya demikian, kita yang harusnya mengkajikan takdil subhat, kita ganti dengan materi umum yaitu Arba'un Nawawi. Nah, begitu selesai Arba'un Nawawi sekitar 20 menit, ganti sesi saya itu pemantapan. Karena speaker masih nyala, saya pakai untuk kesempatan amar ma'ruf gitu kan. Saya sampaikan frontal saja kesesatan-kesesatan mereka di dalam itu. Terus mereka akhirnya bubar, mungkin risih dengan suara saya juga risih. Mereka akhirnya bubar dan masjid kita kuasai sepenuhnya sampai jam hampir. Setelah sesi saya terus dilanjutkan kita musyawarah untuk membuat dewan kepengurusan masjid lah ya, bentuk yang darurat ini kita bentuk. Kemudian langkah-langkah strategis kita ke depan, tetap kita adakan kajian sunnah minimal seminggu sekali. Salah seorang warga yang ikut menyaksikan kejadian itu, Yayat, saat dihubungi Hairil Anas TV menceritakan, awalnya warga LDI ketika disuruh menghentikan kegiatan pengajiannya langsung keluar dari masjid dan sempat bergerombol di luar masjid. Namun ketika pemateri dari mantan jokam dan Ustadz Sunnah menyampaikan materi kajian, mereka pun pulang satu persatu meninggalkan kawasan masjid. Hingga mereka bubar. Setelah mereka bubar, nah diganti kajian kita. Yang kebetulan yang naik, yang jadi pemateri itu Pak Ustadz Ari, terus Pak Ustadz Sanjaya. Cuma ya itu, mereka sebenarnya sebagian ada yang bubar, sebagian ada yang tetap bertahan di luar. Nah, cuma pengeras suara itu kan sengaja ditodongkan ke arah mereka itu
ada yang ngasih pinjem salon lah istilahnya, salon speaker tuh sengaja disimpan di pintu diarahkan ke tempat mereka berkumpul. Nah begitu takdil penceramah Pak Sanjaya itu kan menusuk lah istilahnya, langsung berkata ini itu tentang kesalahan mereka bubar semua ternyata. Nah itu sampai di situ saya tahu, sampai akhirnya saya bubar, mereka sudah gak ada di tempat. Personil Senkom yang berseliweran di sekitar masjid itu tak mampu berbuat apa-apa. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus-kasus yang terjadi di beberapa wilayah mengenai terjadinya rebutan masjid antara pemilik areal masjid dengan warga LDI, maka keluarga pemilik masjid dan lahan tempat Masjid Baitul Mujahid itu berdiri di Desa Adiraja, Kecamatan Adipala di Cilacap itu berencana akan segera mengurus pendirian yayasan untuk melindungi aset tersebut untuk selanjutnya diwakafkan kepada kaum muslimin guna untuk dipergunakan secara bersama-sama. Masjid itu dibangun ya atas nama Pak Toto itu ya, Pak Bambang lah, Pak Toto itu. Dan adapun tanahnya, tanah Pak Wahid, mungkin itu memang itu beliau berkeluarga entah adik kakak entah apa gitu. Cuma kalau urusan mewakafkan, beliau itu belum mewakafkan resmi ke LDI, ke jamaah, cuma yang jelas tadi beliau katanya mau diwakafkan ke resminya, mewakafkan nanti beliau itu mau mendirikan dulu yayasan di sana, katanya yayasan atau berbentuk sekolah, nanti wakaf itu nanti tujuannya diwakafkan ke yayasan saja, karena selama ini dikelola LDI. Beliau dulunya kan bertujuan mulia gitu kan, pengen dapat pahala, tapi begitu tahu kesesatan LDI, jadi beliau ya intinya nggak diwakafkan ke LDI lah, belum resmi ke tangan LDI, surat-surat atau apapun, surat tanah, bangunan atau apapun masih tetap atas nama beliau. Demikian laporan dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.